Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Purwanto, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Biologi di kelas Tadris Biologi 3C, dan tak lupa kepada teman-teman Tadris Biologi 3C yang selalu berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya dari tim 2 akan memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran ekspositori pada mata pelajaran IPA Biologi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Lailatun Nafisah, dengan nomor induk mahasiswa 12620820130. Yang kedua ada Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 12620820273, dan yang ketiga ada Siti Anissa Sofiatin dengan nomor induk mahasiswa 126208202 077. Selanjutnya, di sini kami akan membahas strategi pembelajaran ekspositori yang dibagi menjadi 6 subbab materi. Yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua ada karakteristik strategi pembelajaran ekspositori, yang ketiga ada prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, yang keempat langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori, yang kelima kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori, dan yang keenam ada contoh pembelajaran ekspositori di mata pelajaran biologi. Untuk memanfaatkan waktu yang sudah diberikan, langsung saja pada subbab materi pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Sebelum masuk pada definisi strategi pembelajaran ekspositori, harus tahu terlebih dahulu apa yang dinamakan strategi pembelajaran dan ekspositori itu sendiri. Yang pertama, strategi. Strategi sebagai kata kerja artinya merencanakan. Dalam dunia pendidikan, strategi adalah suatu perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dalam proses belajar mengajar, strategi ini sebagai jembatan guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya ada pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang melalui berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah dirancanakan atau yang sudah diinginkan. Pembelajaran itu sebuah proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada kurun waktu yang ditentukan. Dalam proses perubahan tingkah laku kepada peserta didik ini, pasti seorang guru memerlukan sebuah strategi agar apa yang ingin dicapai itu terlaksana dengan baik. Artinya, proses pembelajaran merupakan proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengalaman dan latihan sehari-hari. Tujuan utama dari pembelajaran yaitu perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dari peserta. Pengertian ekspositori. Ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, ekspositori merupakan strategi yang dilakukan guru untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan, maupun konsep-konsep pembelajaran secara lisan. Secara lisan berarti secara ceramah kepada peserta didik. Jadi strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu tentang materi-materi yang dibahas, kemudian guru akan memberi evaluasi melalui tanya jawab, memberi contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah maupun
penugasan-penugasan lainnya untuk evaluasinya. Jadi dalam proses pembelajarannya, guru sepenuhnya menerangkan materi pembelajaran pada peserta didik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori yaitu proses penyampaian materi secara langsung dari guru kepada peserta didik agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori ini lebih kepada guru atau berpusat kepada guru dibandingkan berpusat pada peserta didik. Kemudian masuk pada subbab materi yang kedua yaitu karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Karakteristik atau ciri-ciri strategi pembelajaran ekspositori secara umum. Yang pertama, metode pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara penyampaian materi secara verbal, artinya bertutur secara lisan dari guru kepada peserta didik merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran secara lisan ini dinamakan strategi pembelajaran ceramah. Yang kedua, ada dari materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data, fakta, konsep-konsep yang peserta didik hanya tinggal menghafal saja, sehingga tidak menuntut peserta didik untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran menggunakan strategi ekspositori adalah penguasaan materi. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan atau bagaimana cara guru mengevaluasi apakah strategi yang digunakan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau efektif digunakan kepada peserta didiknya. Nah, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodotul Jana dengan nomor induk mahasiswa 1262082020073. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi atau penjelasan materi mengenai strategi pembelajaran ekspositori yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan kami yaitu Saudari Lailatun Nafisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada poin subbab pembahasan yang ketiga dan juga keempat, yaitu tentang prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori dan juga langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, langsung saja kita menginjak pada poin subbab pembahasan yang ketiga, yaitu tentang prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam suatu strategi pembelajaran ekspositori ini terdapat 4 prinsip penggunaan di dalamnya. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Nah, prinsip berorientasi pada tujuan ini maksudnya ialah bahwa suatu sistem pembelajaran haruslah memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai titik acuan atau titik terakhir pada proses penyelenggaraan sistem pembelajaran tersebut. Nah, guru haruslah mempersiapkan atau merancang sebuah tujuan dari proses pembelajaran yang nantinya akan diikuti oleh peserta didik dan akan ditempuh untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang baik. Kemudian, pada prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori yang kedua adalah prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi ini merupakan sistem penyalur pesan di mana pesan ini berupa materi pembelajaran kepada seorang peserta didik. Nah, di sini peran guru adalah sebagai pengirim pesan dan disalurkan kepada si siswa atau peserta didik, di mana hal ini siswa berperan sebagai penerima pesan. Nah, efektivitas dari sistem komunikasi ini dapat dikatakan efektif bila mana seorang siswa atau peserta didik dapat menerima suatu informasi tersebut dengan baik dan dapat memahami isi dari pesan yang diberikan oleh si pengirim pesan. Namun sebaliknya, bahwa sistem komunikasi ini dikatakan tidak efektif bila mana seorang penerima pesan kurang atau tidak memahami dari isi pesan yang dikirimkan oleh si pengirim pesan. Nah, dengan begitu dapat
kita simpulkan bahwasanya antara si penerima pesan dengan si pengirim pesan haruslah memiliki hubungan timbal balik yang baik agar suatu informasi tersebut dapat diserap dan diterima dengan baik. Nah, kemudian pada prinsip penggunaan yang ketiga yaitu adanya prinsip kesiapan. Maksud dari kesiapan di sini adalah baik si pendidik ataupun peserta didik haruslah sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima suatu materi pembelajaran. Nah, guru di sini dapat memplanning atau mempersiapkan segala aktivitas yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Begitu pula pada peserta didik, seorang guru harus dapat mempersiapkan atau memplanning organisir peserta didik agar nantinya dapat menerima dan menyerap materi pembelajaran dengan baik. Dengan begitu, maka kesiapan dari peserta didik ini pun akan terbentuk dan nantinya dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Di dalam prinsip kesiapan ini pula tidak mengharuskan untuk salah satu merasa siap, salah satu merasa seperti apa, tidak. Tetapi dua-duanya baik antara si pendidik dengan peserta didik haruslah sama-sama mengatur strategi kesiapan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian prinsip penggunaan yang keempat atau yang terakhir ini adalah prinsip berkelanjutan. Nah, seorang guru dapat mengorganisir peserta didiknya agar dapat melakukan sistem pembelajaran secara berkelanjutan dan konsisten. Nah, dengan begitu, maka materi pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik tidak hanya sampai pada bab 1, bab 2, bab 3, namun masih berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan begitu, maka pengetahuan serta wawasan dari peserta didik ini pun akan bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Nah, setelah kita membahas tentang prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, kemudian kita menginjak pada poin sebuah pembahasan yang keempat, yaitu tentang langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Nah, di dalam strategi pembelajaran ekspositori ini terdapat 5 langkah yang dapat diterapkan guna menghasilkan atau mengefektifkan strategi pembelajaran ini. Contohnya, langkah yang pertama adalah langkah persiapan atau preparation. Nah, langkah persiapan ini dimaksudkan untuk seorang peserta didik dapat mempersiapkan atau memplanning baik dirinya maupun materi penyajian hingga peserta didiknya agar lebih siap untuk menerima materi pembelajaran. Sehingga di sini seorang peserta didik akan mampu menggugah sebuah motivasi untuk dirinya belajar dan menerima materi pembelajaran dengan baik. Nah, dengan adanya langkah persiapan ini, maka semuanya akan terorganisir dengan baik dan terplanning secara matang dan juga terstruktur. Kemudian, langkah yang kedua adalah langkah penyajian atau presentation. Nah, langkah penyajian ini ialah suatu langkah di mana seorang guru dapat menyajikan materi pembelajarannya baik berupa audio video maupun hal yang lain yang dapat disajikan kepada peserta didik. Nah, dalam langkah ini pula dapat dikatakan bahwasanya pendidik harus sebisa mungkin dapat menyajikan suatu materi pembelajaran yang sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan sebaik mungkin. Dan sebisa mungkin dapat menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan kebosanan atau kejenuhan pada peserta didik. Karena apa? Karena jika peserta didik merasa bosan atau jenuh terhadap materi pembelajaran yang diberikan, maka informasi atau materi pembelajaran tersebut tidak akan diserap dengan baik oleh peserta didik. Jadi di sini peran guru sangat-sangatlah penting untuk mempersiapkan serta menyusun strategi pembelajaran seperti apa yang nantinya dapat disajikan kepada peserta didik. Di dalam langkah penyajian ini pula, tidak menutup kemungkinan bahwa guru harus memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang proses pembelajaran. Contohnya dalam penggunaan tutur bahasa, penggunaan intonasi suara, serta kontak mata dari guru kepada peserta didik. Dengan begitu, sistem pembelajaran ini pun akan dirasa cukup efektif untuk diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu langkah korelasi atau correlation. Nah, langkah korelasi ini adalah langkah yang titik beratnya terletak pada penggabungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman peserta didik. Nah, pengalaman ini dapat berupa sebagai pengalaman pribadi, pengalaman pengetahuan, dan juga pengalaman wawasan.
Nah, dalam hal ini maka peserta didik dirasa cukup mudah dalam penerapan langkah ini, karena pasalnya jika mereka mengalami kesulitan tentang memahami materi pembelajaran, maka mereka dapat mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Dengan begitu, maka kegiatan pembelajaran yang disajikan akan cukup mudah baginya untuk dipahami. Kemudian langkah yang keempat yaitu langkah menyimpulkan atau generalization. Nah, langkah menyimpulkan ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menuliskan atau merumuskan suatu makna inti atau intisari dari sebuah proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Dengan begitu, maka di sini guru dapat mengecek atau mengevaluasi apakah peserta didik tersebut sudah sangat memahami dari materi pembelajaran yang telah diberikan, apakah masih perlu adanya sebuah evaluasi. Kemudian, langkah penerapan yang kelima yaitu aplikasi atau application. Nah, aplikasi di sini ya berarti titik beratnya terletak pada siswa atau peserta didik yang nantinya dapat merealisasikan hasil proses pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, di sini guru dapat menuangkan sistem aplikasi tersebut baik berupa ujian-ujian, tes, kemudian kuis yang nantinya atau tujuan akhirnya adalah untuk mengukur seberapa pahamkah atau seberapa jauh dari peserta didik ini memahami materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, dengan begitu, jika hasilnya sudah cukup baik, maka guru dapat melanjutkan ke bab materi selanjutnya. Namun, jika hal tersebut masih dirasa kurang atau belum efektif untuk diterapkan, maka guru harus melakukan sebuah evaluasi sehingga materi pembelajaran untuk kedepannya dapat diterima dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan prinsip serta langkah penerapan dari strategi pembelajaran ekspositori ini. Untuk pembahasan subbab poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Siti Anissa Sofiatin. Baik, saya Siti Anissa Sofiatin akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Raudatul Jannah. Saya akan menjelaskan mengenai subbab kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran ekspositori. Namun saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui strategi ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran yang diampu. Dengan demikian, seorang guru dapat mengetahui sudah sampai mana siswa atau murid memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu apabila waktunya terbatas, strategi ini bisa dikatakan sangat efektif. Apalagi materi yang dibahas cakupannya sangat luas dan harus dikuasai siswa saat itu juga. Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu melalui strategi ini, selain siswa mendengarkan melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, siswa juga dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Nah, kelebihan terakhir dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu sangat membantu untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar, sehingga tidak menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran ekspositori tentunya juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori hanya dapat dilakukan dan lebih efektif terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar secara baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual. Kemudian yang ketiga, strategi ini akan lebih sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, kemampuan interpersonal, serta kemampuan berpikir secara kritis, karena lebih banyak diberikan melalui ceramah dan bergantung dari penjelasan guru saja. Kemudian kekurangan yang terakhir dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu
Strategi ini sangat bergantung kepada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan dalam berkomunikasi dan kemampuan dalam mengelola kelas. Tanpa hal tersebut sudah bisa dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Setelah membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori, selanjutnya sebab yang terakhir akan saya bahas yaitu tentang contoh pembelajaran ekspositori di mata pelajaran IPA Biologi. Terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, pembelajaran masih didominasi oleh guru. Lebih gampangnya, guru lebih sering memberikan pengajaran yang sifatnya instruksi atau perintah, di mana siswa hanya diberikan informasi mengenai konsep-konsep dan teori-teori sains saja, sehingga peran siswa di sini cenderung pasif. Tidak hanya itu saja, melalui strategi ini, siswa juga kurang dilatih dalam melakukan kegiatan yang bersifat penyelidikan, sehingga siswa kurang mampu dalam menemukan sendiri konsep-konsep yang telah dijelaskan oleh guru. Peserta didik cenderung menghafal konsep-konsep biologi dengan mengulang-ulang definisi yang diberikan oleh guru tanpa memahami apa maksud dan isinya. Salah satu contoh dalam menerapkan strategi pembelajaran ekspositori yaitu yang pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode ceramah. Semisal, ketika guru menjelaskan atau menyampaikan bab tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana untuk memperjelas materi tersebut, seorang guru memberikan contoh-contoh dan bisa juga dengan menunjukkan langsung tumbuhannya, sehingga peserta didik dapat lebih memahaminya. Kemudian, agar siswa ikut berperan aktif, maka metode ceramah dapat diselingi dengan metode tanya jawab. Misalnya, setelah dijelaskan secara menyeluruh oleh guru, selanjutnya guru bertanya kepada murid mengenai apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuannya agar mengetahui sudah sampai mana pemahaman murid mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dapat juga sebagai pelengkap dari metode ceramah dan tanya jawab tersebut, guru bisa melakukan metode peragaan atau praktik langsung. Misalnya, seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk membawa gelas minum, kapas, biji kacang hijau atau bisa juga dengan biji jagung. Setelah itu di dalam kelas, guru memberikan bimbingan untuk melakukan praktikum bersama dan disuruh membawa pulang untuk diamati setiap harinya pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau dan jagung tersebut. Dengan begitu, peserta didik tidak hanya mengetahui teorinya saja, akan tetapi juga paham akan penerapan dan juga pengaplikasiannya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.